teman-teman, saudara-saudara, itu banyak produk-produk, ya, pabriknya itu ngirim bantuan kepada Israel si penjajah. Yuk kita boikot, gitu kan? Jangan beli itu. Nah, ini jangan disebut sebuah gerakan radikal. Hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Al-Qudwa, teman inspirasi sahabat Al-Qudwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Qudwa? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi bersama saya Lilo Rohili di Teras Al-Qudwa, dan episode kali ini lihat saya pakai pakaian apa. Kalau Anda aneh, ini kita dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2023 yang jatuh pada tanggal 22 kemarin. Nah, pada saat tag video ini kita tanggal 24 ya sekarang. 23. Oh ya, perayaannya tanggal 22 berarti ya. 22 Oktober 2023. Tema untuk Hari Santri kali ini adalah Jihad Santri, Jayakan Negeri. Wah, ini sebuah tema yang unik, tema yang kayaknya sih menarik untuk kita bahas, dan tidak salah rasanya kalau saya juga menghadirkan siapa lagi kalau bukan Ustadz Al-Arabi yang luar biasa sekali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Santri. Iya juga. Beliau pasti dong mantan santri juga ya. By the way, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Aktivitas lancar-lancar aja kan? Alhamdulillah. Ustadz, tema kali ini adalah berbincang tentang Hari Santri Nasional. Ustadz pasti santri dong? Insya Allah sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih terus menyantri gitu ya, memperbaiki diri, terus juga mencari ilmu dan sebagainya gitu. Nah, mungkin bisa dicerita dulu kali ya Ustadz ya, pengalaman antum nyantri dulu gimana? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sahabat Teras Al-Qudwa? Sahabat Al-Qudwa aja. Sahabat Al-Qudwa. Terutama yang mungkin lagi mesantren, yang nyantri atau lagi mesantrenkan anaknya. Iya. Mudah-mudahan ini obrol kita bisa menginspirasi. Amin. Ya. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala punya orang tua, atau lebih tepatnya saya dilahirkan oleh pasutri santri. Masya Allah. Jadi bapak dan ibu bapak dan juga. Ibu itu bapak itu guru di pesantren, gitu kan, ibu santrinya. Oh, Masya Allah. Romantis juga ya ternyata. Kan biasa di pesantren lah ya, yang senior suruh ngajar yang junior. Ketemu jodohnya di situ ya. Ketemu jodoh di situ. Saya anak pertama dari dua pasutri ini. Alhamdulillah, beliau berdua dikaruniai amanat oleh Allah 11 anak. Masya saya Allah. anak pertama, adik saya 10-nya, Masya Allah. Gitu, adik saya tinggal 10. satu padahal itu ya, kesebelasan. Bisa jadi tim. Gimana Ustaz? Nah, karena anak banyak, waktu itu saya sudah berlima ya di rumah. Sudah berlima di rumah. Berlima di rumah, saya lulus SD. Dari kelas 5 SD lah saya sering berantem dengan anak ketiga. Oh, itu karena anak kedua perempuan. Oh gitu. Anak ketiga ini yang laki-laki juga. Kalau bahasa Sundanya malah lagi mejeh-mejena gitu ya. Iya. Sampai ada satu peristiwa yang rupanya inilah yang memicunya. Saya dipesantrenin. Oke. Gitu. Bukan dibuang ya? Iya. Jadi sering rebutan bantal. Oh gitu. Siap. Malah saya tuh mau kejar-kejar sama adik tuh sampai lari ke sawah, adik bawa pisau. Allah, bisa segitu ya? Biasa lah, kan anak-anak ya. Saya sifatnya mungkin dari kecil sampai sekarang nih tertanam sifat anak pertama harus ngalah. Oh, oke. Jadi kalau Pak Lilo di Al-Qudwa saya melihat terkesan Ustadz Owi mah sering ngalah. Itu bawaan kecil. Itu bawaan dari kecil ya. Oke. Nah, saya kemudian di pesantren lulus SD. Kelas berapa itu perkiraan Ustaz?
Ya lulus SD. Lulus Jadi SD ya, kelas 1 kelas 1 SMP berarti ya. Oke. Jadi saya disekolahkan di SMP negeri. SMP negeri. Bukan pesantren murni. Saya disekolahkan di SMP negeri, tapi siangnya di pesantren sampai malam di pesantren, nginep di pesantren. Oh, nginep. Nah, rumah saya ke SMP itu kira-kira 3 kilo. 3 kilo. Dari SMP ke pesantren itu 1 kilo. Oke. Kalau dari apa namanya? Dari sinilah ke gitu. Mandala gitu ya? Ya. Okay. Nah, saya di pesantren kan di situ. Oke. Ya, atau Hiriah saya sebut aja iya, ya. SMP-nya SMP 2 Serang. SMP 2 Serang, terus pondoknya di pesantren atau Hiriah. Jadi itu pulang pergi tuh. Itu pondok modern kaki. atau pondok Salafi? Salafi. Ngeliwat sendiri. Wah, iya. Masak sendiri. Gitu. Jadi itu 3 bulan pertama saya merasa bahwa saya dibuang. Oh. Padahal sebetulnya enggak ya. Iya, jelas lah orang jelas tua pasti orang tua nggak mungkin menyanyikan. seperti Karena itu. namanya kita baru lulus SD ya. Karena tadi itu sering berantem dengan adik, jadi saya dipisahin dengan cara seperti itu. Padahal rumahnya juga udah mulai ngamut kayaknya sih. karena orang tua pastinya sih memang karena Iya, dua-duanya pesantren ingin anaknya pesantren. Cuman memang saya tanya-tanya juga gitu ya, kenapa anak saya tidak dipesantrenkan seperti bapak dulu pesantren yang ada sekolahnya. Oke. Ini kan saya sekolahnya sekolah negeri, tapi pulangnya ke pesantren, masak di situ belajar. Nah, di situ saya pesantren 6 tahun. 6 tahun. Alhamdulillah. Berarti kalau 6 tahun sampai SMA berarti? Ya, sampai lulus SMA. SMA-nya SMA Negeri 1 Serang. Oke. Gitu. Jadi saya ke SMA 1 Serang itu kira-kira jaraknya mungkin 3 kiloan. Tapi kalau dari rumah ke SMA 1 itu paling 1 kilo. Oh, oke. Lebih dekat ke rumah ya? Lebih dekat ke rumah sebetulnya. Ujian gitu. juga tuh kayaknya. Pengen pulang terus. Jadi modelnya seperti itu pesantren pesantren Salafi. Nah, di pesantren Salafi inilah saya justru lebih terwarnai oleh nilai-nilai kesantrian daripada termotivasi oleh saintis yang ada di SMP dan SMA negeri. Dan itu rupanya dalam tanda petik ya, saya tidak sejalan dengan cita-cita dan pikiran orang tua saya. Saya waktu memang cita-cita orang tua cita-cita orang tua saya tuh ditempelin sejak saya SD. Masya Allah. Buku-buku saya itu ada tulisan waktu SD ya. Iya. IR ala Rotbi. Insinyur. Ya Allah. Apa kabar gelar itu? Gitu. Insinyur. Jadi saya mulai muncul pengen ada gelar insinyurnya dan saya mau ditulisin insinyur itu. Jadi di kampung di Petir itu ada hanya 1 orang yang punya TV. Oke. Oh, kita sering nonton ke situ. Nonton bareng, tapi saya itu disuruh nontonnya bagian ada istilahnya turi. Turi itu berita TVRI. Ya, tapi TVRI. Kita bacanya turi. V-nya jadi baca U gitu ya. Jadi anak-anak pada pulang gitu kan. Mereka pengennya nonton film atau nonton acara hiburannya. Gitu. Saya justru disuruh orang tua nonton itu. Berita. Nonton berita. Nah, saya tertarik lah di situ kan sering ada tayangan transmigrasi kan gitu lagi rame-rame trans kan. Sekitar tahun 78. Saya nggak tahu atuh stad. Gitu. Nah, itu saya kan lahir tahun 71 saya. Siap. Nah, 76 itu saya udah mulai masuk kelas 1 SD kan. Saya nonton itu, enak juga ya jadi petani gitu. Punya kebun jagung, gitu kan. Saya dari SD seneng nanam-nanam gitu akhirnya. Masya Allah. Nah, maka saya ingin jadi insinyur. Begitu saya dimasukin ke SMP, saya seneng gitu. Nah, tapi saya suruh pesantren supaya kamu punya bekal dunia kamu di sekolah SMP negeri, bekal akhirat kamu di pesantren. Tapi tahu nggak saya kemudian jadi beloknya? Karena gini kata Kiai.
tuh barudak santri katanya, abah mahnya musim duren banyak duren ke rumah, musim pete banyak pete ke rumah, ada yang ngirimin soalnya. musim uludan banyak telur, banyak ayam bakakak gitu kan, banyak berkat. Tidak melihara ayam, tidak nanam pohon duren, tidak nanam, pokoknya nggak sibuk-sibuk. Iya, hasil bumi ada lah gitu. Jadi kebun abah itu cuma semeter. Apa sejadah. Ya Allah. Dari situ saya, waktu mendingan kayak abah daripada kayak yang di TV jadi apa? Jadi petani. Orang saya nanam cabai aja tiap hari harus nyiramin, repot kan. Karena kalau waktu saya kecil di SD, waktu saya SD itu oleh bapak diajak nanam. Kadang kita nyari ikan. Saya kebayang gitu kan. Nyari ikan apa namanya betik. Satu aja tuh seneng, tapi itu sudah nguras. Udah dikuras segala macam gitu ya. Gitu kan seharian kita pulang bawa ikan satu doang. Tapi abah kiai nggak pergi ke kemana-mana. Wah, ikan emasnya gede-gede dikirimin orang situ. gitu kan. Triggernya dari situ ya. Saya mau jadi kiai aja lah dari situ. Masya Allah. Tapi rupanya bapak saya belum menangkap emosional saya seperti itu. Jadi setelah SMP saya masih dipaksa masuk SMA. SMA negeri. Berarti masih belum oke nih ya, belum sejalan. Oke. Wah, berarti saya masuk SMA sambil pesantren. Terjadi konflik nggak, Ustaz? Iya. Iyalah. Dengan orang tua, pokoknya saya. Tapi karena saya ingin birrul walidain, ya saya jalani aja. Jalani dua-duanya. Ada yang menarik waktu SMA. Ini kesantriannya muncul. Saya katakan bahwa kesantriannya itu yang muncul. Jadi di SMA saya merasa saya sudah harus amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang tidak berjilbab saya datengin satu-satu. Masya Allah. Saya ajak seperti itu. Apalagi saat itu kan jiwa remajanya kan bergejolak biasanya. Gitu. Hasrat ingin memperbaiki sesuatu hal tuh tinggi sekali. Iya. Jadi muncul di situ apa namanya. Tapi kan zaman itu mungkin masih segelintir orang yang berjilbab, nggak seperti sekarang kan ya. Saya waktu masuk SMA yang teman sekelas saya yang berjilbab cuma satu orang. Iya ya. Yang lainnya enggak. Tapi alhamdulillah kemudian ada pengelasan itu ya, ada jurusan ya. Jurusan. Terus yang dengan saya sekelas sampai lulus SMA itu yang tidak berjilbab tinggal satu, yang lainnya berjilbab semua. Masya Allah. Yang satu ini, yang perempuan satu nggak berjilbab ini karena Kristen. Karena non Muslim. Yalah, nggak mungkin. Karena non Muslim. Ada pengalaman yang saya merasa bahwa saya sedang berjihad. Ini kita bicara jihad santri ya. Pengalaman saya waktu pesantren itu, saya sedang berjihad. Apa? Jadi waktu itu tahun 88, 89, 90 saya masuk di SMA itu. Lulus saya 90. Nah, saat itu muncul pelarangan tidak boleh berjilbab di sekolah. Apa itu? Dari arahan kementerian sampai ke kepala sekolah. Karena kepala sekolah menyampaikan di dalam upacara kepada para putri yang berjilbab, jilbabnya dibuka di pintu gerbang. Oh ya Allah. Masuk kelas jangan berjilbab. Nanti kalau mau pulang pakai lagi. Waduh. Saya bilang udah. Saya panas-panasin semua. Ini jihad kita gitu kan. Pakai jilbab itu bukan pakai waktu kayak gitu. Waktu itu Ustaz ada berapa tim mengkoporinya? Karena apa? Karena saya ketua Rohis. Ketua Rohis juga kebetulan OSISnya. SMA. Ketua Rohis. Nah, ada sekretaris Rohisnya perempuan juga. Yang dia juga berjilbab juga pasti. Berjilbab juga. Jadi dia mitra saya berjuang dalam tanda petik ya, menjilbabi teman-teman yang belum. Siap. Ya. Ini rahasia kita. Siap. Rahasia kita tapi dididik oleh orang banyak. Kita berjuang bareng dengan putri yang berjilbab itu. Saya bilang udah jangan dihiraukan. Kita harus takut kepada Allah, jangan takut kepala sekolah, jangan takut para negara. Ini jihad kita. Semangat juga ya Ustaz waktu itu ya. Masya Allah. Alhamdulillah, ini jihad kita. Memang harus perjuangan untuk menegakkan keyakinan kita. Ini dilindungi undang-undang, gitu kan? Kan ada dalam undang-undang kan, bebas mengamalkan ajaran sesuai dengan yang diyakini agamanya masing-masing kan, itu undang-undangnya. Kita lawan.
Akhirnya apa? Dikumpulin lagi. Yang berjilbab Senin berikutnya. Iya. Yang berjilbab jangan keluar dari lapangan. Oke. Karena upacara kita pakai jilbab terus tuh, teman-teman yang pakai jilbab kelihatan itu. gitu. Kelihatan. Memang paling ada 30-an lebih lah gitu. Yang lain pada nurut lah gitu, nggak berjilbab. Semua pada keluar, saya ikut berdiri. Kok bisa? Saya ikut berdiri di situ. Bertanggung jawab gitu ceritanya. Iya, kenapa kamu Al-Ratbi tetap di sini? Kan yang diminta yang berjilbab. Saya bilang, Pak, Bapak menjemur teman-teman ini bukan karena masalah jilbab, tapi karena masalah akidah mereka. Dan saya dengan mereka akidahnya sama. Jadi saya ingin bersama mereka. Duh, saya kalau hidup di Jabar itu gimana rasanya ya? Ketegangannya tuh kerasa kayaknya. Itu saya sebut kalau sekarang dikatakan jihad santri, jayakan negeri. Saya alhamdulillah merasakan pada saat bahwa itu keberhasilannya sekarang. Coba. Sekarang SMA negeri di Soro, nggak ada larangan, ya. Artinya kadang begini, perjuangannya tahun 90-an, tapi dirasakannya suksesnya 2000-an sekarang. Berapa tahun berikutnya gitu ya? Kementerian sadar, para kepala sekolah sadar. Kenapa kita harus larang mereka yang berjilbab? Iya. Gitu. Berarti butuh napas yang panjang ya? Nah, butuh napas yang panjang satu. Yang kedua, bukan hanya saya tentunya. Iya. Saya ada mentornya, SMA lain juga ada yang bergerakannya. Nah, artinya kita tidak bisa mengklaim itu hasil jihad saya. Siap. Itu sebuah kondisi yang memang sudah dibuat oleh Allah. Allah sudah jadi memungkinkan. Gitu, cuman kita berkontribusi nggak di dalamnya. Nah, gitu. Kira-kira kalau Pak Lilo saat itu berpihak kepada yang melarang. Waduh. Iya, saya jadi semut apa cicak gitu ya, gitu ya. Oke. Nah, berarti kan jiwa-jiwa kesantriannya sudah terasa banget ya, Ustadz pada saat itu ya. Alhamdulillah gitu ya. Itu juga yang barangkali mungkin nilai-nilai kesantrian yang Ustadz miliki itu membawa Ustadz akhirnya bisa hijrah ke Madinah gitu ya. Gimana itu rasanya mendapatkan gelar LC gitu? Iya, ini juga subhanallah ya. Tidak ada dalam bayangan saya untuk kuliah di Madinah. Oke. Karena yang terjadi pada saya bahwa dapat informasi di pesantren di Madinah itu ajarannya Wahabi. Oke. Tidak sejalan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya lulus SMA saya mesantren di Abuya Dimyati. Oke. Saya mesantren nyoret kitab Ihya Ulumuddin. Berapa lama itu? 3 bulan di situ. 3 bulan. Nah, saya di situ permisi sama ibu bapak saya. Oke. Mulai hari ini saya bilang Bapak Ibu izinkan saya untuk uzlah. Uzlah itu pernah dengar nggak uzlah? Uzlah itu ninggalin masyarakat, saya di gunung sendirian. Oh, mengasingkan diri. Nah, izinkan saya mengasingkan diri, gitu kan. Ibu nggak usah mengkhawatirkan saya dan Bapak Ibu nggak perlu ngirimin saya. Tahu nggak penyebabnya apa? Apa itu? Saya punya keyakinan saat itu bahwa gaji PNS itu haram. Sekarang istri saya PNS. Saat itu ya. Saat itu. Iya, juga pemikiran orang berbeda-beda. Iya. Kenapa saat itu saya berkeyakinan seperti itu? Karena PNS gajinya itu diambil atau diberikannya dari banknya riba. Oh iya, siap. Gitu. Oke, Bapak. Jadi saya nggak mau dikirimlah dari orang tua. Siap. Gitu kan. Saya ingin makan yang bersih, yang halalan thayyiban. Gitu kan. Mau ngikut seorang sufi lah gitu ya di sebuah gunung. Saya mau jadi santri di sana. Ibu bapak saya kaget. Kata ibu bapak saya diambil. Hobi mau pilih mana? Mau pilih uzlah, tapi bapak ibu nggak ridho. Waduh. Atau hobi pulang kuliah aja ya, Obi kuliah aja, nggak usah pesantren di sana lagi. Itu berat pilihannya. Apalagi kalau udah bawa-bawa ridho orang tua. Nah, justru karena ada hadis itulah pilihan saya nggak susah milih. Ikutin orang tua. Yang saya mau uzlah kan ingin ridho Allah. Betul. Sementara Allah mengatakan lewat Rasulnya, kalau kamu ingin aku ridhoi, kamu harus cari ridho orang tua. Ya sudah ikut orang tua. Ya udah yang itu ya. Jadi nggak bingung milihnya, nggak susah. Akhirnya kuliah. Kuliah ya. Saya bilang Bapak Ibu saya mau kuliah, tapi syaratnya di tempat yang tidak ada mahasiswinya.
Oke. Kenapa? Pertimbangan? Pertimbangannya karena saya nggak mau banyak dosa mata. Oh, Masya Allah. Oke, sepakat. Gitu. Hampir semua mahasiswi itu pacaran. Oke. Saat itu ya, mungkin sekarang mah banyak yang enggak. Ya. Yang nggak ketinggalan. Yang nggak kedeteksi. Yang nggak kedeteksi. Ibu bapak sibuk nyari informasi mana tempat kuliah yang nggak ada mahasiswinya. Iya, mahasiswinya. Alhamdulillah Allah nunjukin. Masya Allah. Itu mungkin karena keridoan orang tua kayaknya ya. Orang tua dapat punya kenalan. Dan kenalannya itu adalah anak dari kiai saya yang di At-Tahiriyah itu waktu saya pesantren itu. Kalau memang Obi pengen kuliah tapi tidak ada mahasiswinya, ada namanya LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Oh, Arab. Bahasa Arab. Oke. Di Jakarta. Masya Allah. Saya tes. Itu ribuan kali loh. Masya Allah. Yang tesnya. Saya masuk ke perpustakaan saat sebelum tes itu. Saya sudah merasa bangga, merasa senang sudah bisa ngaji tafsir Jalalain yang 2 jilid. Begitu saya masuk perpustakaan, ini tafsir Ar-Razi lebih banyak 32 jilid satu. Ini tafsir tafsir satu. Ini ruangan tafsir beberapa lemari. Iya. Ini ruangan tafsir. Pergi ke sini, ruangan fikih. Lebih luas lagi. Saya merasa bahagia sudah bisa menghatamkan ngaji fikih kitab Kifayatul Akhyar. Gitu kan? Di atasnya Fathul Qorib. Ada pernah ngaji Fathul Mu'in. Oh, berarti saya masih jauh banget ilmu saya. Udahlah, ya Allah, saya jadiin mahasiswa di tempat ini. Saya berdoa di perpustakaan. Di perpustakaan tersebut. Nah, singkat cerita, pada saat tes wawancara kan, saya pesimis. Kenapa? Kenapa? Karena saingan kan dari Gontor, wawancaranya bahasa Arab, gitu kan. Wah, saya emang nggak akan lulus ini. Ribuan yang antri itu. Wah, saya makanya nggak akan lulus karena saya nggak punya background pesantren modern gitu kan. Saya SMA. Waktu itu wawasan bahasa Arabnya juga masih. Ngomong bahasa Arabnya juga kan di pesantren nggak suka ngomong bahasa Arab kan, hanya baca kitabun dulu. Pada saat saya ditanya, gitu kan, saya tahu apa yang harus saya sampaikan, tapi saya nggak bisa ngomong bahasa Arabnya. Udah nekat aja, Pak, boleh nggak saya sampaikan dengan bahasa Indonesia? Masya Allah. Apa? Emang kenapa? Saya kalau tidak diterima karena saya belum bisa bahasa Arabnya lancar, izinkan saya untuk menjadi santri di perpustakaan kampus ini. Masya Allah. Saya mau ngontrak di luar, tapi tiap hari saya diizinkan ke perpustakaan itu, gitu. Untuk belajar tafsir itu, untuk belajar kitab-kitab yang saya lihat banyak itu. Nggak apa-apa, saya nggak jadi mahasiswa juga. Rupanya omongan saya itulah yang memberikan jalan luas saya diterima. Masya Allah. Bukan karena nilai saya wawancaranya lancar bahasa Arabnya. Iya, saya jadi speechless ya. Kenapa? Karena saya tidak kepikiran ingin jadi mahasiswanya. Yang membuat saya termotivasi begitu melihat perpustakaan, ya Allah, ilmu saya nggak seberapa. Barangkali yang mewawancaranya melihat sisi kesungguhan dari Ustadz barangkali saat itu juga. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Karena kadang-kadang Alhamdulillah. saya insight-nya saya sampaikan kepada anak-anak, gitu kan. Ketulusan hati, kesungguhan kita, Allah akan menjawab. Masya Allah. Gitu. Saya merinding Ustaz. Iya. Nah, itu baru tahu sisi Ustaz itu di situ. Itu pengalaman saya waktu di masuk kuliah di Jakarta. Alhamdulillah saya akhirnya menjadi mahasiswa kuliah di Jakarta. Nah, pada saat saya di Jakarta, saya muncul juga sifat punten ya, bukan ngalahnya lagi. Munculkan. Bukan. Jihad. Jihadnya yang muncul. Oke, siap. muncul jihadnya gini. Jadi munculnya gini. Saya jadi mahasiswa doang. Gitu kan. Akhirnya kapan saya dakwahnya? Nah, orang lain tinggal di asrama. Saya milih tinggal di masjid. Sambil ngajar anak-anak. Anak-anak apa nih? Anak-anak di sekitar masjid itu. Saya di Cempaka Putih waktu itu. Siap. Saya ngajar di Cempaka Putih sambil jadi paginya kuliah sampai sore, sore di masjid sampai malam ngajar anak-anak. Ngajar baca Quran. TPA. TPA. Oh iya, siap.
ngajar TPA. Masih kurang puas dengan ngajar jihadnya. TPA. Saya masih punya waktu-waktu Celah. kosong gitu ya, celah-celah waktu kosong. Saya bergabung dengan yang suka ke masjid-masjid jamaah tabligh. Oh iya. Sebuah Castro itu ya di Kebon Jeruk. Nah, saya ikut. Gabung dengan teman-teman Kebon Jeruk karena katanya mereka sedang berdakwah. Ya. Pergilah ke sana, saya mempelajari. Oh, kayak gini jamaah tabligh dakwahnya. Dakwah anak-anak saya merasakan langsung gitu kan. Kemudian dakwah dengan orang tua dari masjid ke masjid saya coba ikut langsung juga. Saya juga diajak oleh teman-teman PMII yang sekarang kemudian ada jaringan Islam liberal. Oleh Absar Abdallah, Ahmad Baso. Saya ikut diskusi. Wah, itu ya pencerahan. Ini yang barangkali kita lihat bahwa Ustadz tuh pemahamannya lebih luas karena memang sering sering ikut-ikutan, sering melihat beragam kondisi gitu ya. Oke, lanjut Ustadz. Itu di Jakarta. 4 tahun. Nah, ada satu bisa sampai ke Madinah ini? Nah, ini ada pengalaman dulu ya. Jadi saat ada waktu 6 bulan itu masa jeda. Kalau kampus lain namanya KKN. Oh, KKN. Nah, ini tarobus pengamalan gitu. Saya dikirim ke Lampung. Saya dikirim ke Lampung oleh kampus. Nah, di Lampung saya ditempatkan di sebuah masjid. Saya mengabdi di masjid situ, ceramah dan lain sebagainya, sampai saya dilaporkan ke polisi. Gara-gara? Suruh diusir. Karena? Gara-garanya apa? Gara-garanya saya sering bicara tentang perdukunan, perjudian, gitu kan, miras, dangdutan. Nah, ada orang-orang yang berasa bahwa ini banyak ranah di obok-obok nih sama ustadz kecil ini kan waktu itu masih mahasiswa. Akhirnya saya dibawa ke kantor polisi, diwawancara gitu kan. Kalau memang saya harus pulang, ya saya pulang. Tapi saya sangat mencintai masyarakat. Saya sangat mencintai apa yang saya kerjakan. Saya nggak dapat upah, Pak. Saya bilang. Saya dari mahasiswa dan saya siap minta maaf kepada orang-orang yang melaporkan bahwa dakwah saya merugikan mereka. Nah, ini dijembatanilah, gitu. Dan akhirnya saya dilindungi sampai menyelesaikan masa KKN itu 6 bulan. Nah, tapi oleh-olehnya di situ ternyata selama 6 bulan itu yang ngebiayai, yang ngasih makan saya, yang ngasih konsumsi buat saya, itu ternyata jadi mertua saya. Masya Allah. Ya, ternyata dilirik. Baru sekarang denger ya? Iya, baru tahu sekarang di podcast ini saya tahu. Nah, ya Allah. Nah, tahun 94. Itu waktu KKN itu tahun 92. Tahun 94 saya bismillah pengen nikah. Nah, pas pengen nikah, Allah mentakdirkan dengan anak yang tadi DKN. Waktu itu nggak kenal sama sekali. Karena dia waktu itu masih di SMA. Dia masih di SMA, pesantren juga gitu kan, jarang ketemu lah. Saya 6 bulan kan paling mungkin pada saat dia libur, pada saat dia pulang, dia lihat saya juga, oh itu aku punya anak. Bertemu pandang itunya ya. Oke. Tahun 94 baru nikah 1 bulan, ada panggilan saya harus melanjutkan kuliah ke Madinah. Itu apa itu? Nah, itu beasiswa. Masya Allah. Jadi waktu saya lulus SMA, ada daurah, pendaftaran, training lah gitu ya, yang dilakukan oleh Jamiah Islamiyah Madinah. Saya diikutkan, lagi-lagi oleh orang tua dengan wasilah dari anak kiai itu. Tuh ada daurah, katanya, saya ikut ke sana. Alhamdulillah saat itu saya jadi ranking 1. Ranking 1 itu berhak mendapatkan panggilan kuliah ke Madinah. Dari daurah itu. Tapi jedanya 4 tahun. Masya Allah. Setelah 4 tahun saya di Lipia, baru panggilan saya untuk kuliah ke Madinah itu betul-betul dia terrealisasi gitu. Masya Allah. Saya bilang sama istri saya, Neng, kan belum punya anak. Iya ya, masih panen baru dulu Pak ya.
Waktu itu ada tahun 94 itu kalau nggak salah ada peristiwa Bosnia Herzegovina diserang Serbia. Oke. Saya bilang sama dia, saya sudah daftar untuk belain saudara kita yang sedang digenosida di Bosnia oleh Serbia. Gimana kira-kira kalau saya dapat panggilan pergi ke sana? Ya kalau berjihad ya. Iya. Yang penting kita Malah hati berat kayaknya. yang penting ya. kita ketemu di surga gitu kan. Emang kenapa Bimo? Romantisnya di situ. Ngomong begitu, Pak. Ya, ini kayaknya akan terpanggil nih. Iya. Harus meninggalkan kamu. Masya Allah. Gitu. Minimal setahun sekali baru pulang. Aduh, setahun Ya, sekali lagi. Ya, 4 tahun lah sih kontraknya kan. Lama kata Umi. Kemana ke Bosnia? Kan nanti ceritanya. Siap. Nanti ceritanya. Itu dari Serang itu pulang ke ke rumah orang tua di Lampung. Oke. Istri mungkin bingung, ditinggalin. Begitu di dekat dengan mertua, saya ceritain bahwa saya dapat panggilan kuliah ke Madinah. Maka saya mau tinggalkan istri saya. Istri di sini dulu. Oh, tapi saya berikan kebebasan. Kalau mau nungguin mangga, kalau mau udahan nyari laki-laki lain silakan. Wah, dua-duanya ujian ya kayaknya gitu. Yang satu ujian setia, yang satu ujian jihad kayaknya. Ya, ternyata ini kan dia mahasiswi kan, masih mahasiswi belum lulus kuliah. Iya. Ternyata mahasiswi ini setia, Masya siap nungguin. Gitu. Keren Umi. Nah itu 4 tahun saya di Madinah. 4 tahun saya di Madinah, ya. Sama di situ makin bergejolak juga ya, tambah berkutat gitu kan, berkutat karena melihat perkembangan Indonesia juga gitu kan. Grade-nya juga makin naik dong jihadnya. Apa nih yang tapi lebih nyantai sih. Lebih nyantai justru. Lebih nyantai gitu. Kenapa lebih nyantai? Karena memang kita fokus betul-betul belajar. Kita mau dakwah siapa? Dakwah orang Arab. Iya sih ya. Akhirnya dakwah saya, jihad saya mendaftarkan diri ke travel umroh. Untuk mengguide, memberikan pencerahan kepada yang mereka umroh, mereka haji, gitu. Kenapa? Karena ternyata di sana banyak juga dalam tanda petik ya, guide-guide yang dalam menyesatkan lah itu, banyak yang pungli gitu. Ya istilahnya kita temukan lah gitu ya. Ini bayar dam, ternyata oknum gitu ya. Oknum lah gitu ya. Nggak banyak sih oknum kayak gitu. Nah, maka saya terpanggil untuk terjun juga di situ. Itu berapa lama jihad di situ? Selama 4 tahun ya. 4 tahun itu juga di situ. 4 tahun di Madinah itu seperti itu. Saya datengin TKW gitu. Kita terhubung lah gitu dengan tahun 98 tuh lulus. Masya Allah. Istri sedang di sana. Iya. Gitu itu. Datanglah Pak tokoh dari Indonesia, gitu kan, untuk ngobrolin setelah kuliah kalian mau kemana? Gitu. Ya saya bilang saya sudah diterima di sebuah perusahaan, kerjanya nyembelih ayam. Kerjanya nyembelih ayam, gajinya tiap bulan 5 juta kalau dirupiahkan. Tahun 98 loh. 98. Gitu. Kenapa? Karena disuruh ibu. Kata ibu kalau bisa mumpung istri udah di sana, cari pekerjaan di sana, gitu kan. Kontrak 2 tahun berapa tahun nyari bekal untuk bikin pesantren di Indonesia. Karena 98 kan lagi krisis moneter tuh. Krisis moneter, ibu nggak bisa bantuin kamu untuk bikin pesantren, gitu kan. Kalau tanah mah udah banyak, kata ibu. Cuman kan ngebangunnya dari mana uangnya? Gitu kan. Iya ya. Nah, akhirnya saya daftar lah jadi tukang sembelih ayam. Ada itu ya? Di Abha. Karena mereka nyembelih ayamnya gini, Bismillah. Dapat 1 jam capek, rehat ganti orang lain. Itu saya 1 jam nyembelih lagi. Baru tahu saya itu. Bukan pakai musik tok gitu kan. 2.000-an kan sekali sehari itu ayam. Nah. Tokoh ini bilang bahwa kamu kok malah nyari duit katanya kan gitu, pulanglah ke Indonesia gitu, dakwah di sana. Iya, saya bilang saya mau dakwah tapi nggak punya modal. Ya kita kan harus punya modal. Betul. Saya ingin punya pesantren. Enggak, kita bikin pesantren se-Indonesia. Gitu. Oh gitu ya. Gimana biayanya? Nah, kita buat lembaga resmi, nah yang berbentuk partai politik.
kita ingin buat cabang ke seluruh Indonesia. Antum pegang salah satu cabang. Gitu ceritanya. Makanya ada partai yang banyak sekali pengurusnya LC. Kan gitu ya. Itu ceritanya seperti itu. Akhirnya Ustadz pulanglah ke kampung. Lalu itu kemudian, pekerjaan saya tinggalin, kontrak nggak jadi. Begitu pulang ke Lampung, fokus mulai kemana nih? Apakah ke pendirian pesantren itu? Ke Lampung, pulang ke Serang, kita musyawarah. Kemana nih kita? Yang mau digarap dulu. Punya cita-cita pengen punya pesantren ini di mana? Gitu. Akhirnya ada seorang yang namanya Sanuji Pentamarta. Masya Allah, siapa yang nggak kenal beliau? Datang ke saya, Ustaz, gitu. Ke Lebak aja, kita butuh ustaz yang LC, kita sudah punya yayasan. Dia kan berdirikan yayasan tahun 94. Siap. Tapi kita baru punya TK karena kita belum punya SDM yang banyak. Siap. Oke lah, saya bilang. Masya Allah. Gitu. Kok mudah ya jalannya? Tapi saya bilang syaratnya 2. Apa tuh? Yang pertama, mendapatkan izin dari ibu saya dan ibu mertua. Siap. Yang kedua, saya mendapatkan izin dari yang ngangkat saya dapat amanat. Apa? Ketua DPC. Partai di sana. Iya, partai gitu. di sana ya. Oke. Setelah diurus perizinannya, ibu restu banget. Kenapa? Karena di Lebak ini ada adiknya bapak. Yang saat itu beliau pejabat teras di Kemenag. Siap. Lebak. Alhamdulillah. Nah, udah dititipin lah ke situ lah gitu, ke mamang gitu. Ceritanya seperti itu sampai akhirnya tahun 2000 ada peluang ASN itu ya, pendaftaran di Kemenag. Saya dengan istri ditawarin. Istri ditawarin jadi guru karena kebetulan D2 ada peluang katanya 7 porsinya. Istri daftar tuh alhamdulillah jadi PNS. Saya juga diajak ada peluang jadi KUA. Di KUA. Realisasi gitu kan. Tapi saya ngobrol dengan Pak Sanuji, kata Pak Sanuji, nggak usah Ustaz, istri aja yang di PNS gitu. Ustaz berjuang aja di jalur kita, pendidikan. Itu kembangkan yayasan. Bahkan gini Ustaz katanya, kalau kita sih butuh juga Ustaz berjuang di jalur politik. Kenapa? Karena harus ada santri, ada kiai lah yang masuk ke dunia politik. Gitu kata beliau. Ya saya bilang ya bismillah lah, kita bagi. Istri di PNS, saya concern di luar PNS. Di luar PNS gitu ya. Oke. Alhasil pondok pesantrennya jadi yang sama-sama kita tempati sekarang ya. Iya, alhamdulillah gitu ya. Dan saya perlu sebut juga berterima kasih kepada beberapa pesantren yang ngasih kesempatan saya belajar. Oh ya? Darul Azhar, gitu kan, dari mulai tahun dalam artian belajar apa nih? Dalam artian belajar apa? Ponpes Darul Azhar itu yang di sini saya diberi kesempatan untuk ngajar. Ngajar dulu. Okay. Kan saya belajar, kayak gini pesantren ngelolanya, gitu kan. Kemudian di Al-Mizan. Saya ngajar di Al-Mizan. Saya ngajar di Manahijus Sadat. Manahijus bukan, Darus Saadah. Darus Saadah Cimarga. Gitu. Saya juga ngajar di SMK Muhammadiyah. Saya bisa membandingkan kan, SMK begini ngajarnya, yang anaknya tidak mesantren, gitu kan. Ada juga sebagian yang mesantren salaf, anak SMK Muhammad itu ada juga yang mesantren salaf. Ada yang pondok, gitu kan. Terus begitu saya ikuti, saya ngajar di beberapa tempat tadi. Kemudian obsesi ingin punya pesantren itu terwujud dengan tawaran saya diberikan peluang untuk buat masjid. Saya bilang saya mau ngurusin masjidnya, tapi masjidnya harus ada rumahnya, imamnya. Satu saya masih ngontrak rumahnya. Buat pengurusnya dong ya, dikasih rumah. Gitu. Akhirnya dipenuhilah. Alhamdulillah. Nah, setelah dipenuhi, kontrak, saya nyari tempat, dapatlah di Cempa ini, di tempat kita ini, di sana di seberang ya, dengan modal 750. Masya Allah. Nah, alhamdulillah dari situlah jadi Al-Qudah seperti ini. Masya Allah. Ini biar teman-teman di Al-Qudah paham. Iya urutannya ya, alurnya gitu ya. Perjuangan beliau juga luar biasa sekali. Kemudian di pendidikan, kemudian juga berkiprah juga di
di DPR juga ya Ustadz ya? Nah ini bagaimana juga kan Ustadz juga kan Iya. nilai-nilai kesantria juga sudah begitu melekat gitu. Lalu kemudian ya sebagaimana kita tahu bahwa di kepemerintahan juga lumayan cukup banyak ini ya gitu, aturan tertentu yang harus dibenahi gitu. Tahun 2001 itu saya dapat rumah ini. Saya bilang, masih punya dana nggak? Bikin ruangan buat santri, supaya masjid ini ada yang memakmurkan. Alhamdulillah dikasih ruangan 2 kamar besar. Kiri kanan itu ya? Oh, yang nanti jadi cikal bakal SMA. SMA Al-Quda. Jadi kelasnya SMA Al-Quda di situ. SMA pertama di situ. Iya, ngajar di situ saya juga. Bikin 2 kamar. Di situ saya nampung santri. Santri pertamanya adik saya sendiri. Adik yang ke-9. Iya, itu bukan. Iya. Oh, iya, alhamdulillah. Ya, kamu lulus sanawiyah. Ikut KOB aja ya, gitu. Nanti sekolahnya di SMA di Angkas. Nah, dia nyari teman-temannya. Saya punya santri lah dari dia tuh 5 sampai tahun 2003. Saya punya santri sebenarnya 15-an lah gitu ya. Disuruh Pak Sanuji, kita butuh caleg. Siap. Iya. Perasaannya gimana tadi itu? Saya bilang, saya emang nggak kebayang gitu kan, nggak kepikiran jadi dewan. Tapi dijelasin bahwa Ustadz bisa memperjuangkan pendidikan, masalah pesantren lewat jalur DPRD. itu. Karena saya sudah merasakan 5 tahun di DPRD. Oh, ternyata ini butuh orang yang mengerti tentang pendidikan, yang berani mengusulkan pandangan-pandangannya, ide-idenya. Tapi juga nilai santrinya juga harus ada, muncul di situ. Oke, sepakat. Ada Ustadz katanya. Ya, saya bilang gimana ya? Ya, singkat cerita, saya sosialisasi silaturahim karena saya suruh di Dapil 2. Nah, Allah takdirkan 2004 saya ke DPRD. Alhamdulillah. Nah, saya di DPRD, kepikirannya kan tetap ini aja pesantren. Iya. Makanya 2004 saya bilang gimana caranya supaya pesantren saya punya gedung. Sebagaimana pesantren yang sudah dirintis, yayasan itu punya sekolah. Nah, alhamdulillah gedung yang sedang kita tempati ini adalah salah satu di antara perjuangan dulu. Lewat DPR bangunlah ini. Masya Allah, hatur nuhun Ustaz. Jadi ini saya ingin cerita bagaimana tadi nilai-nilai kepesantrenan saya coba sinarkan dapatkan lalu kemudian DPRD gitu kan. Sinarkan di DPR. Di gedung DPRD alhamdulillah karena memang saya didukungnya oleh para kiai, oleh para santri, yang saya pikirkan apa yang harus saya perbuat untuk mereka saat DPRD. Pertama, keliling-keliling saya menemukan para kiai ini masalah bangunan pesantren. Bangunan pesantren. Gitu, masalah apa yang Ustaz lihat? Memprihatinkan. Ada pesantren yang tidak punya WC. Kan? Kobongnya Masya Allah punten ya. Santri buduga. Iya, masalah kulit ya. Gimana ini? Nah, berangkat dari situlah saya harus memberikan bantuan kepada mereka. Gimana caranya? Ada perda tentang kebersihan. Ya, masuk di situ ya. Air dan sebagainya. Waktu itu ada masalah lumpuh layu. Setelah dibahas ternyata lumpuh layu itu kita punya aliran sungai di Lebak ini kan ada 4 aliran sungai besar. Di sana BAB kan ada menyebarin E. coli. Iyalah. Di sini nyuci beras. Ya. Nyuci baju. Iya. Kena jatahnya gitu. Itu yang membuat jadi lumpuh layu itu. Iya, waktu itu analisanya seperti itu. Penyebaran penyakit lewat sungai. Ada lagi sebaran penyakit itu lewat karena buang air besar di sembarang tempat. Di kebun bambu. Ada istilah dolbon dolcai ya gitu. Kan ketiup angin atau ke bawah lalat. Menyebarlah ke setiap penjuru. Tadinya satu orang yang sakitnya. Ya, karena BAB-nya sembarangan yang sakit ini terjadilah sebaran. Saya bilang ini syariat Islam tegakkan di sini. Siap. Ada hadis Rasul yang melarang BAK di bawah pohon, di aliran sungai, di jalan orang yang dilewati.
Lalu Ustadz menyampaikan memberikan bermanuver. Oke, Bermanuver di situ, ngobrol dengan dinas kesehatan. Saya bilang fakta di lapangan banyak masyarakat kita nggak punya WC. Apa program kita? Nah, dibuatlah program pembagian WC gratis. Masya Allah. Nah, menurut saya ini selain membela masyarakat, ini menegakkan syariat. Pastinya, dan kebermanfaatannya lebih terasa. Nah, inilah jihad. Yes. Cuman apa yang terjadi kadang-kadang? Ada benturan. Program-program itu diketok palu sekian, nyampe ke masyarakatnya segitu. Disinilah kita harus berhadapan dengan orang-orang yang itunya bukan rahasia umum, tapi mungkin perjuangannya yang harus di situ gitu ya. Itu di sini memang kita dilema. Apa yang coba Ustadz lakukan? Penasaran juga jadinya ya. Mendobrak itunya. Kita beredukasi, ngobrol gitu silaturahim dengan orang-orang yang memang berpengaruh lah di situ. Makanya saya bilang memperbaiki sebuah tatanan pemerintahan ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari membela kepentingan rakyat. Masya Allah. Nah, saya bersemangat karena apa? Karena ini juga masalah pendidikan. Kan santri itu, saya ngusulin waktu itu, bagaimana caranya supaya program WC ini sampai ke pesantren. Gitu kan. Pastikan seluruh sekolah itu punya WC. Coba Pak Lilo sekarang periksa, masih ada SD yang belum punya WC. Iya ya. Misalnya ini waktu itu itu saya menemukan banyak sekolah nggak punya WC. Saya juga pernah merasain SD terbatas sih WC-nya, nggak sebesar. Anaknya sakit perut, kemana bro? Buang ya ke kebun lah. Ya, kemana saja yang bisa dituju lah. Nah, belum lagi kemudian ada misalnya nih, perjuangannya ya bagaimana kita mengadvokasi anggaran pendidikan. Waktu itu banyak aspirasi yang saya terima, sekolah-sekolah bukan hanya tidak punya WC, malah kelas mau ambruk. Iya. Genteng udah rusak. Sekolahnya mengerikan gitu kan. Belajar dalam deg-degan takut roboh. Tapi nggak ada anggaran dari pemerintah. Dalam kondisi seperti itu ada usulan membuat tugu. Ya. Gitu. Buat tugu, anggarannya berapa? 1,2 M. Misalnya, kan? Wah, saya nggak setuju. Ramai kan di situ. Kenapa? Karena orang yang mengusulkan pembuatan tugu ini kan punya kepentingan. Tahu kali kepentingannya apa? Gitu kan? Tahu sama tahu. Ini kita lihat prioritas dulu. Kalau ini di ACC, saya akan ngomong ke masyarakat bahwa saya tidak setuju dengan pembangunan gedung itu. Kenapa? Karena masih banyak aspirasi supaya SD direhab. Mana yang lebih penting? Biar masyarakat menilai. Mana yang lebih penting? Bangun tugu atau bangun? Ya pastinya mah bangun fasilitas sekolah dong, gitu, yang lebih menjanjikan, lebih ini bermanfaat. Nah ini kan tentang dunia pendidikan. Ada lagi yang fenomena perjuangan di dunia pendidikan ini. Masalah apa? Masalah sebaran guru. Kenapa dengan sebaran? Masih guru di kota banyak numpuk. Guru di kampung sedikit terbatas. Gurunya satu. Ada saya temukan guru SD hanya 1, 2 dengan kepala sekolah. Yang lainnya honorer. Ya Allah. Honorer yang tidak layak mendapatkan honorer itu. Bu, kenapa kok cuma punya guru PNS 1? Ustadz si Anu mutasi ke kota, mutasi ke kota. Saya implang, kenapa dia mutasi ke kota? Oh, ternyata ada, kong kali ada bayaran tertentu untuk mutasi ke kota. Sehingga sekolah-sekolah yang terpencil itu kurang guru. Sedih nggak? Iyalah. Jadi minoritas gitu ya. Anda kan PNS ini kan sudah disumpah siap ditempatkan di mana saja. Gitu kan? Tapi faktanya gitu. Sehingga banyak anak kita yang tidak mendapatkan pendidikan selayaknya. Kenapa? Karena yang diangkat jadi honorer juga kan bukan sarjana, asal ada yang mau ngajar aja. Dan dia juga ngajarnya ya semaunya aja karena honornya dan sebisanya juga kan ya gitu. Nah, disinilah panggilan batin itu, panggilan jihad santrinya muncul lagi nih. Gitu kan. Saya harus bagaimana? Orang ada yang datang, punten ya, ada yang datang, Pak, ini Ustaz katanya, saya ingin pindah ke kota. Oh ya Allah. Kita kan bingung juga ya. Satu sisi kita berteman dengan dia, satu sisi kita juga nggak tega kalau sekolah itu ditinggalin. Sama dia tuh gimana gurunya?
Di situ saya dilema tuh. Waduh, saya bilang, ditolongin supaya dia pindah. Gimana? Enggak ditolongin juga. Salah. Ustadz tuh nggak mau nolongin saya gitu ya. Masya Allah. Ini kesulitan tersendiri kita di situ. Di situ kita perang batin. Makanya akhirnya saya bilang, Bu, saya sangat empati pada ibu. Ibu memang perlu pindah gitu. Suami di kota. Gitu kan, ibu rumahnya di kota. Ngajarnya menjauh di sana. Makanya solusinya gimana? Saya bilang, saya usul ke pemerintah. Pemerintah gimana nih caranya supaya kita ngangkat PNS ini yang gitu orang kan? sana. Orang sana gitu kan, jadi PNS gitu kan. Ya. Tapi nggak bisa, Ustaz kan tidak ada tes dan sebagainya lah gitu. Iya. Alhamdulillah saat itu Pak ada program GBS. Guru bantu sekolah. Kita perjuangkan tuh yang GBS itu sampai jadi PNS. Alhamdulillah itu ya bukan perjuangan saya ya sendiri, itu sebuah lembaga yang bahkan negara lah gitu ya. Banyak GBS yang jadi PNS gitu ya. Iya. Nah, program-program seperti itu. Nah, ini jadi di dunia pendidikan seperti itu kita perjuangkan. Tetapi secara batin saya merasa bahwa banyak sekali aspirasi, cita-cita perjuangan kita di DPRD itu terhalang tembok besar. Nah, terhalang tembok besar. Saya ingin cerita salah satu contoh. Saya tidak mendiskreditkan orang atau lembaga tertentu. Saya hanya sering bercerita. Saya pernah kena belpasi, melotot 3 bulan nggak bisa ngedip. Kena apa gimana? Belpasi namanya sini. Pembekakan saraf. Pembekakan saraf. Efeknya saya nggak bisa ngedip, melotot 3 bulan. Saya disinar 3 bulan. Itu gara-garanya saya bingung bagaimana saya harus berbuat saat saya mengetahui Raskin ada yang dijual. Oh ya Allah. Oleh oknum tentunya, oleh oknum, dijual oleh oknum. Saya tahu, saya dapat informasi. Kemudian saya cross check ke masyarakat. Banyak masyarakat yang harusnya berhak menerima Raskin, dia tidak menerima Raskin. Atau Raskin harusnya dapat sekian, tapi dapatnya cuma sekian. Saya bilang, ini hak rakyat. Dimakan oleh oknum pejabat. Saya munculkan istilah, ada Raskin, ada Rasbat. Raskin, beras miskin, rahmat, Rasbat. Rasbat apa? Beras pejabat. Siap. Tapi mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Tapi saat itu saya nyerah. Kenapa? Karena kalau saya angkat kasus ini, yang terjadi apa? Banyak hal. Korupsi tambahan. Oh gitu. Terjadi korupsi tambahan, jadi keributan lah gitu ya. Tidak menyelesaikan masalah, tapi justru yang ada adalah oknum ini jadi malah punten ya, nyogok sini, nyogok sana, nyogok sini, nyogok sana, untuk dia lepas dari jerat hukum. Kepikiran ya Ustadz ke situ. Saya pikir akan ada efek jerah gitu, ternyata malah makin nambah ini ya. Oke. Saya datangin salah seorang korbannya, mereka bilang, Pak Ustadz katanya lebih baik dinasihati daripada diangkat karena terjadi gini-gini. Siap. Dari situ saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ada ketemu masalah korupsi, kita angkat jadi masalah, kita diamkan, keenakan. Iyalah. Kapan berhentinya? Saya nggak mau di DPRD lagi. Saya mau fokus pesantren aja. Ustaz nggak nyoba dulu gitu? Alhamdulillah. Udah nyoba? Ya itu, saya jalani seperti itu. Tahun 2009, saya masih disuruh jadi caleg, tapi saya berusaha jangan sampai saya yang jadi. Karena saya ingin fokus di pesantren. Alhamdulillah dari 2010 sampai saat ini saya fokus di pesantren. Istilahnya break dulu lah ya, gitu dengan ya. Dengan kawan-kawan. Masya Allah. Fokus di dunia pendidikan. Ya seperti itu. Namun nggak tahu panggilan lagi, gitu. Saya ditantang lagi, jihad santri jayakan negeri. Masya Allah. Jangan di pesantren mah enak jihadnya, tinggal duduk doang ngomong dengan para santri, masuk ke DPRD lagi. Makanya Ustadz mendirikan fokus di sini, mendirikan Al-Qudwah, membersamai Al-Qudwah gitu ya. Makanya jangan sungkan-sungkan untuk Al-Qudwah, ya nggak sih? Iya. Kebetulan kita juga sedang membuka pendaftaran nih untuk sahabat Al-Qudwah nih. Kalau misalkan Anda
berminat ke pondok pesantren di sini atau juga ke sekolahnya, ke SMA, SD dan lain sebagainya, silakan hubungi teman-teman yang nanti akan mengeksekusi untuk PPDB gitu ya. Ya. Menarik saya berbagi info ya boleh, ke boleh. Para orang tua mungkin yang anaknya masih di SD. Siap. PPDB kita kan sudah mulai ya. Dan saya SMP SMA. Nah SMP SMA kita itu ada program mondoknya. Ya, Ada full day dan juga boarding. Jadi double system. Siap. Ini memang banyak dalam tanda petik ya, diobrolin orang di luar, gitu. Kan kenapa nggak pondok murni aja, gitu kan? Nanggung gitu kan? Atau sekolah aja, gitu kan? Dicampurin. Saya bilang ini pilihan, gitu kan? Ini pondok, yang mondok tuh 24 jam kita bimbing ya, 24 jam kita bimbing. Alhamdulillah di area pesantren ada para asatid kita yang membimbing mereka 24 jam. Wabil khusus yang saya hormati kayak Haji Samson Rahman, MA ya, beliau alumnus pesantren Al Amin, ya, kemudian kuliah di Islamabad sampai S2-nya. Masya Allah. Ya, lalu kemudian dengan penuh ketulusan beliau membaktikan ilmu dan bahkan usianya ya, di Al-Qudah. Nah, karena beliau sudah mewakafkan dirinya di sini, maka saat saya diminta untuk kembali dalam tanda petik berjihad lagi di sana, gitu kan? Ya Bismillah, coba lagi ya Ustaz ya. Walaupun saya tidak akan meninggalkan basic saya sebagai santri, gitu kan. Ini bukan murni berpolitik, ya, tapi saya ingin membawa nilai-nilai kepesantrenan, nilai-nilai kependidikan di sana, yang mudah-mudahan lewat gedung DPRD kita bisa ikut memperbaiki dunia pendidikan, ya. Bahkan yang sekarang saya sedang gundah ini, kita juga sudah mendiskusikan bagaimana lulusan-lulusan SMA itu generasi milenial atau zilenial, Gen Z atau generasi strawberry sandwich banyak start sekarang. Nah, istilah-istilahnya. Mereka ini tidak kebingungan, ya, bagaimana saya menghadapi masa depan saya, gitu kan? Bagaimana saya menghadapi masa depan saya? Ini makanya di SMA Al-Qudah itu ada pendekatan mempersiapkan mereka. Yang terakhir itu anak saya ikutan BSUD. Wah, itu gimana nih menghadapi ini, nyari dana segala macam gitu kan. Bagaimana mengelola masyarakat, menurut saya ini bagian dari hal yang sepertinya ya menjadi kekhasan di SMA kita, yang memang mempersiapkan anak untuk menghadapi berbagai masalah di tengah masyarakat. Gitu. Baik mereka yang akan kuliah atau mereka yang akan ke dunia kerja sesungguhnya, gitu kan. Persiapan itu sudah dimatangkan, tidak hanya sekedar belajar di kelas saja. Oke. Nah, kalau bicara Hari Santri gitu ya, terus juga isu-isu mengenai toleransi terhadap antar agama gitu, Ustaz sendiri menilainya gimana? Apakah Hari Santri ini bisa mempromosikan toleransi antar beragama? Statement. Saya sedang fokus justru itu. Sedang fokus. Kenapa? Karena saya ketua komisi Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Umat Beragama di MUI Lebak. Masya Allah, dengan para dengan para kiai, dengan para romo-romo di sana gitu juga. Ya. Jadi saya terhubung dengan romo, dengan para pendeta. Saya 4 bulan yang lalu itu mengadakan deklarasi kerukunan umat. Ya, karena sudah mau menjelang pemilu waktu itu, seluruh ormas keagamaan juga yang non muslim kita undang, orgas pemudaan kita undang, kita deklarasi bersama bahwa partai boleh berbeda, kemudian pilpres mungkin pilihan pilgubnya kita boleh berbeda, tapi bagaimana kerukunan harus tetap dijaga, tetap jalan, gitu kan? Karena ada musuh yang tidak suka Indonesia ada dalam persatuan, gitu. Mereka ingin memecah belah kita dengan isu sara.
Dan alhamdulillah, insya Allah tanggal 10 November kalau tidak diundur, kita mau mengadakan deklarasi demokrasi damai. Oh. Itu juga itu gimana konsepnya? Ke jalan atau sosialisasi? Sedang dirancang di Pemda Lebak. Kita kumpulkan seluruh ormas, bahkan parpol, kita kumpulin bersama, kita bikin komitmen bersama bahwa perbedaan jangan memecah belah persatuan. Nah, saya waktu hajat anak pertama kan di Al-Qudwah ya, itu pada datang tuh alhamdulillah. Romo datang, pendeta datang gitu, kayak datang gitu. Wih, Ustaz ini, ya nggak apa-apa. Kita senang banget gitu ya. Jadi waktu itu malah sedang ramenya kita berseteru dengan Rohingya ya. Kalau nggak salah, saya WA dengan Romo bahwa itu oknum gitu kan, oknum di sana nggak usah kita bawa ke sini, gitu. Dengan orang Nasrani misalnya ya, ada orang Nasrani yang waktu itu ada penembakan di masjid mana di luar itu, umat Islam yang ditembakin itu kan saya share ke mereka, itu oknum, jangan kita bawa ke sini. Jadi kalau bapak-bapak para pendeta di sini punya akses, punya hubungan dengan sana, tolong kasih tahu ke sana. Kami di Indonesia damai, kalian jangan nyakiti saudara muslim di sana, gitu kan. Pak Romo juga begitu. Pak Romo punya hubungan nggak dengan orang Buddha di sana? Kalau punya hubungan kasih tahu dong, gitu kan. Romo di sini dihargai, dihormati, kita bareng dengan umat Islam. Tolong dong jangan sakit umat Islam di sana. Akhirnya kerukunanmu tercipta gitu ya. Alhamdulillah. Terakhir barangkali Ustadz, gimana nih untuk Hari Santri sini bisa mempengaruhi citra dan juga pemantau Islam? Citra apa? Pengaruh dari Hari Santri Nasional ini memberikan impact bahwa bisa mempengaruhi citra dan pemahaman tentang Islam. Tentang Islam, oh iya. Ini memang ya mencitrakan Islam buruk ini sejak zaman Nabi ya. Gila dan sebagainya. Kita harus memberikan dua hal. Pertama adalah pencerahan. Ini loh nilai Islam yang rahmatan lil alamin, gitu. Yang kedua, kita harus memberikan pembuktian. Kata Allah, fashhadu bi anna muslimun. Ini buktinya bahwa kami ini adalah sebuah umat yang muslim, yang menyelamatkan orang lain. Gitu. Bagaimana pembuktiannya, gitu kan? Bagaimana pembuktiannya? Pembuktiannya itu jangan kebablasan, mentang-mentang kita Islam rahmatan lil alamin, kita bertoleransi, mereka haleluya kita ngikut. Nggak segitunya juga. Nggak segitunya juga, gitu. Bagaimana kita menghormati mereka, lakum dinukum waliyadin, gitu kan? Kita bermuamalah bisnis mereka. Nah, seperti sekarang nih. Antara loyalitas kita ya terhadap sesama muslim ya dengan upaya kita untuk membuat demarkasi garis horizontal pemisah garis pemisah antara al-haq dan al-batil, kita kan memberikan loyalitas. Contoh yang sekarang sedang rame misalnya, teman-teman, saudara-saudara, itu banyak produk-produk ya, pabriknya itu ngirim bantuan kepada Israel si penjajah. Yuk kita boikot, gitu kan? Jangan beli itu. Nah, ini jangan disebut sebuah gerakan radikal. Gitu ya, Anda mau jualan barang-barang itu ya monggo, silahkan. Cuma saya sebagai seorang muslim kok melihat fenomena kenapa dia malah mendukung penjajah Israel, ya saya nggak belilah dari situ. Ini bukan masalah radikalisme, bukan masalah saya tidak toleran, gitu kan. Masalahnya adalah pertanggungjawaban saya di hadapan Allah. Udah selesai sampai di situ. Sampai situ saja. Nah, Palilo ternyata,
lagi minum dari produk yang sedang kita ingin boikot tadi. Nggak perlu saya membenci Pak Lilo. Pak Lilo bilang, Pak Lilo lagi bantuin perusahaan yang bantuin Israel loh, gitu. Ya udah cukup begitu aja gitu kan. Sebagai sebuah pencerahan, ya jangan sampai kemudian kita malah saling membenci antar umat. Nah ini yang kita perlu khawatirkan gitu kan. Jangan sampai kemudian orang yang ngumpulin dana buat Palestina dicap wah ini radikal, ini kelompok teroris karena bantuin Hamas misalnya. Janganlah sampai ke situ. Kita lihat sisi kemanusiaan. Hamas dibombardir, rumah sakit dihancurkan. Nah mereka kan perlu obat, mereka perlu makanan. Ya kita kirimlah, kita bantuin seperak dua perak. Begitu juga sebaliknya. Anda yang nyinyir di sini gitu juga kan. banyak dibutuhkan bantuan, ngapain jauh-jauh gitu ya. Ya monggo kalau Anda punya keyakinan seperti itu, monggo. Kita kan semua bertanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Gitu. Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Sudah banyak sekali nilai-nilai dan juga inspirasi yang bisa kita dapatkan, baik itu dari perjalanan Ustaz selama menempuh ilmu gitu ya. Jihad Ustaz juga dalam menegakkan agama Islam juga luar biasa sekali. Amin ya, mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Semoga banyak nilai-nilai yang kita dapatkan ya, Ustaz, inspirasi juga. Masya Allah. Terima kasih sudah hadir. Dan sahabat Al-Qudah, demikian obrolan kita dengan Ustaz Al-Rotbi mengenai lebih kepada memperingati ya, Ustaz ya. Memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Oktober 22 Oktober 2022. Kenapa gitu ya. tahu 22 Oktober? Enggak tahu. Karena hari itu resolusi jihad yang diturunkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, bahwa kita harus meneriakkan jihad untuk mengusir kembali penjajah Belanda. Alhamdulillah. Itu yang harusnya ditanyakan di awal tadi ya kayaknya. Syukran Ustadz sudah mampir ke Teras Al-Qudwa. Insya Allah nanti ada banyak nilai yang bisa kita dapatkan. Dan demikian sahabat Al-Qudwa, bincang-bincang kita untuk episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.